وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا مشايخنا مشايخ معهد الفلاح كأحمد جزولي عثمان زوجتي بن رضي جزولي وجميع أولادنا كأحمد زين الدين جزولي كحميم جزولي كفؤاد منعم جزولي كمنف جزولي كمحفوظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلفي كتبنا خصوصا مؤلفي يا الله هذا الكتاب الحبيب سعد جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru syai'in utawi iki iku nutur suwiji-wiji. Dzikru syai'in utawi iki iku nutur suwiji-wiji. Mimma bayane saking barang fi nisa'il mutaqaddimina kang tetep ing dalem pira-pira wong wadone wong kang dingin-dingin. Fi nisa'il mutaqaddimina kang tetep ing dalem wong wadone wong kang dingin-dingin. Fi nisa'il mutaqaddimina bayane saking fi nisa'il mutaqaddimina kang tetep ing dalem pira-pira wong wadone wong kang dingin-dingin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim minal fitnati bayane saking kelimpatan. Limpat itu cerdas, pinter. Wadzakai lan tegese limpat utawa cerdas. Min kalamil Habibi Aliyin al-Habsyi saking kalami al-Habib Ali al-Habsyi. Kanat fil awwalina fitnatun hatta fi nisaihim. Kanat ono iku fil awwalina ing dalem wong kang dingin-dingin. Apa fitnatun kecerdasan, kelimpatan hatta fi nisaihim hingga ing dalem pira-pira wong wadone al awwalin. Qalu dawuh sapa al awwalin bahwa ulama anna syaikha al-alim Muhammad bin Umar. Qalu dawuh sapa ulama anna syaikha al-alima anna syaikha ing sak temene guru Muhammad bin Umar anna syaikha al-alima Muhammad bin Umar Bahraqah ing sak temene asy-syekh al-alim Muhammad bin Umar Bahraq iku marra liwat sapa Syekh Muhammad bin Umar ala li salasi nisain ing atase telu pira-pira wong wadon qaimatin kang padha ngadeg sapa nisa wahidatun utawi kang siji iku qasiratun kang cendak, yang satu itu pendek. Fil wasati ing dalem tengah wasnataini lan kang loro tawilataini kang dukur karone isnataini. Kullu wahidin utawi saben-saben siji minisnataini tawilataini iku fi janibin ing dalem sisih kanan kiri tinggi yang tengah pendek. Akhirnya digudo wa. Faqala nuli dawuh
lahunna maring salasi nisain dipun dawaken faqala nuli dawuh lahunna maring salasi nisain sapa asy-syaikhu guru masuk nyapa nang jopo kandhani kok tasane jopo maju masuk enggak usah di luar masuk aja masuk mas masuk faqala nuli dawuh lahunna maring salasi nisain sapa asy-syaikhu Syekh Muhammad bin Umar antunna lana antuna utawi sira wadon akeh iku lana kaya kalimat lana ai ala syakli kalimati lana tegese tetep ing atase bentuke kalimat lana ai anna kunna tegese sak temene sira wadon kabeh sira wadon akeh fisurati ing dalem bentuke ing dalem rupane iku ala syakli kitabati lana tetep ing atase bentuke tulisane lafat lana fahimat mongko faham sapa al-wusta wadon kang tengah sing cilik nang tengah faham kalamahu ing kalame Muhammad bin Umar wa malat lan doyong itu artinya pindah sapa al-wusta ilal janibi maring sisih al-aisari kang kiwa apa al-janib min huma sangking karune isnataini tawilataini wa qalat lan ngucap sapa al-wusta yang tadinya di tengah itu ngucap bal nahnu lillah bal nahnu balik utawi kita bertiga ini iku lillahi kaya kalimat lillah wa hadza utawi ikilah madhkur minal qissah rupane ceritanya tiga perempuan tadi iku wa hadza utawi ikilah madhkur minal qissah iku namudajun contoh akharu kang weneh apa namudaj yahkihi kang nyeritakake ing namudaj akhar lana maring kita sapa al habib aliyun nyatane al habib ali wahia utawi imro'ah iku asy-syaikhatu sultanatuz zabidiyatu syaikhah sultan az-zabidiyah yang kemarin itu Rabi'atu Hadramaut kang den juluki kelawan Rabi'ai tanah Hadramaut qala dawuh la maring syaikhah sultan az-zabidiyah marratan ing dalem ambalan siji sapa asy-syaikhu Hasan bin Abdurrahman as-Saqqafu asy-syekh Hasan bin Abdurrahman as-Saqqaf Abu Aliin kang dadi bapake Ali qala dawuh sapa Syekh Hasan bin Abdurrahman iya naqatun tumaril jamal ya utawi Syekh Sultanah iku naqatun unta wedok tumari kang ngalahake apa naqah al jamala ing unta lanang ini unta perempuan mau mengalahkan unta laki-laki faqalat nuli matur sapa Syekh Sultanah nujawib au nata'addab ma'ak jawab sapa ingsun Syekh Sultanah au nata'addab utawa gawe adab sapa ingsun ma'aka sartane tuan ngapunten bib kula niki saene jawab napa ngeten mawon sopan faqala nuli dawuh sapa Syekh Hasan bin Abdurrahman laha maring Syekh Sultanah jawibi jawab sapa sira wadon jawab sapa sira wadon faqala nuli jawab sapa Syekh Sultanah alhamlu bil hamli alhamlu utawi momotan iku bil hamli kelawan momotan lek urusan muatan sama-sama justru wazaidu utawi kang punjul utawi kang tambah iku labanun poan susu wal iyalu lan piro-piro ya Allah ya Rabbi ya Karim wal iyalu lan piro-piro keluarga summa qala nuli dawuh sapa al Habib Asy-Syekh Hasan bin Abdurrahman As-Saqqaf hal fi nisa'il waqti ahadun fiha mithlu hadza dzaka hal fi nisa'il waqti apa to iku tetep ing dalem wong wadone iki la waktu apa to iku tetep ing dalem piro-piro wong wadone iki la waktu apakah perempuan-perempuan hari ini ada ahadun utawi wong siji fiha kang iku tetep ing dalem ahad
Fiha kang ikut tetep ing dalem ahad. Ahad itu memang laki-laki, memang perempuan soalnya. Mislu hadzal zakai utawi umpamane ikilah kelimpatan, utawi umpamane ikilah kecerdasan kelimpatan. Ma'adzunnu ora nyono sapa ingsun. Ma'adzunnu ora nyono sapa ingsun hatta fir rijali hingga ing dalem pira-pira wong lanang. Hatta fir rijali hingga ing dalem pira-pira wong lanang. Zakar Abu Hatim an Abi Ubaidah pun kakek Pak. Kandhane daripada Hatam. Ya, aku ngirit-ngirit iki, piye carane iritnya. Alhamdulillah. Pun sekarang dzikru syai'in mimma fi nisa'il mutaqaddimin minal fitnati wadzaka. Sekarang kita melanjutkan kitab Nisa Syahirat ini, tapi sudah selesai episodenya. Ini sudah tidak ada pembahasan nama seorang wanita secara khusus, sudah tidak ada. Cuma 5 saja. 5 apa 6 nih? Oh 6 ya. Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Ummu Ma'bad, kemudian Robi al-Adawiyah, Hafsah bintu Sirin, Asma bintu Umes, yang terakhir Syekhah Sultanah bintu Ali. Cuma 6. Sekarang sudah tidak bahas personal, tapi membahas tentang karakter, membahas tentang watak, kehebatan. Dzikru syai'in mimma fi nisa'il mutaqaddimin minal fitnati wadzaka. Sekarang akan menyebutkan apa-apa yang dimiliki oleh wanita. Besok ada apa-apa yang dimiliki wanita banyak. Cuma yang dibahas sekarang itu adalah minal fitnati wadzaka. Betapa wanita-wanita dahulu itu memiliki al-fitnah. Fitnah itu bukan pakai tak. Lek fitnah pakai tak itu ya fitnah bahasa Indonesia itu. Ini pakai tok, fitnah. Fitnah itu fatonah itu loh, Pak. Fatonah artinya cerdas, pinter, limpat. Wanita-wanita zaman dulu itu luar biasa cerdasnya. Alim-alim, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Sampai di sini diceritakan min kalamil Habibi Ali al-Habsyi, dipun dawakan kalian Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarangnya kitab Simtud Duror itu. Kanat fil awwalina fitnatun hatta fi nisaihim. Perlu kita ketahui semuanya bahwa wanita-wanita terdahulu, bukan hanya wanita sih, orang-orang terdahulu, wong-wong biyen kuwi wonge cerdas-cerdas, pinter-pinter, hebat-hebat, alim-alim. Utek iki kanggo kabeh, Pak, gak nayeng kowe awak dhewe. Cerdas-cerdas. Hatta fi nisaihim. Bahkan yang perempuan saja itu cerdasnya bukan main. Wow, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Satu cerita, ini jelas kue lanang lu ora mungkin paham. Kue lanang gak mungkin paham, aku repot gini, nggo papan ora iso. Iku tunggu papan asin nerangno. Qalu anna Syekhal Alima Muhammad bin Umar, seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Umar. Syekh Muhammad bin Umar Bahrok ini ketika jalan, dia itu melewati 3 orang perempuan. Jadi ketika lewat itu ada 3 orang perempuan. Ono bocah wedok telu. 3 orang perempuan ini kok imatin, semuanya berdiri. Ada 3 orang berjejer-jejer, bersebelahan, ketiganya ini berdiri. Wahidatun qasiratun fil wasat. Yang tengah ini pendek, Pak. Sing tengah itu ndek, pendek. Wasnataini tawilataini kullu wahidin fi janib. Sedangkan yang dua wanita ada di kanan kiri itu tinggi-tinggi. Bisa bayang nih, ya. Ono wedok telu berdiri berjejer. Yang tengah pendek, yang kanan kiri panjang. Ya kayak gini lah, kayak ongkong ini, Pak. Kayak gini ya, kayak gini. Lah, ketika itu faqala lahunna Syekh Muhammad bin Umar Bahrok itu guyoni, Pak, guyoni nanggone 3 perempuan itu. Bercanda ngomong antunna lana. Kalian semua para wanita lana. Kalian semua para wanita lana. Lana, apa lana itu? Lana itu cara artinya aslinya untuk kami, tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Ini kok cara zaman saya ini jokes, Pak. Antunna lana. Kalian semua para wanita lana. Lana itu maksudnya ai ala syakli kalimati lana. Seperti lafat lana. Deloken lafat lana kita deloken kita. Lana itu cara tulisan, Pak. Dedek kanan kiri dukur loro, sing tengah ndek. Nah, ini guyonane Syekh Muhammad bin Umar Bahrok kepada 3 wanita ini.
Ku cara dimaknani ngene, Pak. Antunna lane cara maknane antunna utawi sira wadon akeh iku lana kedue ingsun. Mungkin diartikan kalian bertiga milik saya. Mungkin diartikan seperti itu. Itu kalau secara tatanan dohir lho ya. Iki gak guyonan. Cara wong gak cerdas nangkapi ngono mesti. Tapi sayangnya, Pak, fafahimat al-wusta kalamahu. Fafahimat al-wusta kalamahu. Ternyata wanita yang ada di tengah yang pendek itu faham dengan dawuhnya Syekh Muhammad bin Umar Bahrok itu. Ingatnya aku wong iki. Akhirnya berhubung faham wa malat ilal janibil aisar minhuma. Akhirnya wanita yang awalnya di tengah yang menyebabkan seperti tulisan kalimat lana itu, dia yang dari tengah itu pindah ke arah kiri. Pindah di sebelah kiri. Dan wanita yang mulanya di tengah kemudian pindah di kiri itu dia mengatakan faqalat bal nahnu lillah. Kok cara arti asli nih bal nahnu lillah, melainkan kita bertiga itu lillah, itu milik Allah. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Bertiga ini kalau awal mulanya tadi begini, Pak. Lah ngene kan ya, ngene. Itu kalau yang kecil pindah ke kiri, jadi ini ngene, lain. Kayak lafaz Allah, lillah. Jadi kok cara sing wedok iki bal nahnu lillah. Melainkan kita-kita bukan milikmu, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti ini bisa dua, Pak. Satu, memang arti sebetulnya mereka bermaksud miliknya Allah. Yang kedua, guyonanmu iso tak balesi ngono maksudnya, Pak. Hah? Kowe lek gak cerdas ya paham istilah ra paham. Kowe lek gak paham denger gak cerdas ya. Jadi cara wong wedok zaman biyen ini apa ya? Daya tanggapnya, daya tangkapnya, kecerdasannya itu luar biasa. Membalas sebuah pembicaraan yang itu dimaksudkan dengan dua maksud, yaitu maksud sebenarnya dan maksud guyonan, bercandaan. Itu juga bisa dibalas dengan ucapan yang maksudnya juga dua. Bal nahnu lillah. Kita ini milik Allah. Kita lillah, kita ini miliknya Allah. Itu satu artinya. Yang kedua, bal nahnu lillah cara arti aku tak pindah ngiri kayak dadi koyo lafaz lil. Itu wanita zaman dulu. Hah? Kowe apa mendenge salah cerdas blas ya. Seketar utek telo ngono kuwi. Wa hadza namudzajun akhar yahkihi lanal habibu aliyun. Wes boleh apa kok mulai gambar dhisik. Lana. Oh ngene lho maksudnya mawar ngono. Enggak sing situ lillah, oh ngene maksudnya. Wa hadza namudzajun akhar yahkihi lanal habibu aliyun. Wa ya Syekh Sultanah Az-Zabidiyah Rabi'atu Hadramaut. Ini yang kemarin saya ceritakan. Bahwa Habib Ali itu juga pernah menceritakan bahwa dulu ada wanita yang kemarin kita bahas, yaitu Syekh Sultanah bintu Ali Az-Zabidiyah yang dijuluki dengan Robiahnya tanah Hadramaut. Satu ketika qala laha marratan Asy-Syaikh Hasan bin Abdurrahman As-Saqqaf Abu Ali. Satu ketika putranya Habib Abdurrahman As-Saqqaf yaitu Habib Hasan itu ngomong kepada Syekh Sultanah. Ngomongnya gimana? Hiya naqatun tumaril jamal. Wanita itu, onta wanita itu coba-coba mau mengalahkan onta laki-laki. Lah iya, wong wedok gaya-gaya kepingin ngalahno wong lah. Kau cara Dawi Habib Hasan yang kemarin saya ceritakan. Iya naqatun tumaril jamal. Dia itu onta wanita yang mencoba mengalahkan onta laki-laki. Bagaimana? Maka jawabnya siapa namanya? Syekh Sultanah bintu Ali nujawib au nata'addab ma'ak. Bib ngapunten. Niki kinten-kinten saya ini kula jawab kula mendel mawon. Niki apike kula mendel sopan beradab napa kula jawab. Cara ngono. Kata Habib Hasan jawibi. Qala faqala laha jawibi. Jawab nae. Ora perlu adab, ora perlu sopan, wis jawaban. Maka kata Syekh Sultanah alhamlu bil hamli alhamlu bil haml wazaid laban wal ayal. Kata Syekh Sultanah seperti yang saya katakan kemarin, kalau onta laki-laki dengan onta wanita itu soal muatan sama. Onta laki-laki dimuat 50 kilo di atasnya bisa, onta perempuan 50 kilo di atasnya dimuat juga bisa. Sama. Apa yang beda? Justru az-zaid al-laban wal iyal. Justru onta wanita lebih hebat karena dia punya laban, punya susu dan punya anak. Untuk lanang apa hebatnya saiki? Lek urusan muatan bodoh-bodoh. Hah? Nyambut gawe padha isoke kok cara ngono lho Pak. Bocah lanang bocah wedok nyambut gawe padha isoke. Justru wanita ada kehebatannya. Kowe ra iso meteng, ra iso manak, sing wedok iso. Ya ta? Kowe ra iso metu susune sing wedok iso. Lah ngono lho. Nah, itu cara jawabane Syekh Sultanah itu seperti itu. Tsumma qal hal fi nisa'il waqti ahadun fiha mithlu hadzal zaka ma adunnu hatta fir rijal. Bahkan sampai dawuh Habib Ali, coba kamu lihat wanita zaman sekarang.
Jangankan wanitanya, laki-lakinya saja yang punya kecerdasan seperti itu siapa kira-kira? Ora enek wong zaman saiki. Kan wis mari kita pilih. Lah saiki cerita. Tak tutup nih dhisik penting kita pilih. 9:30 aman. Dalam kitab An-Nawadhir ini ada satu cerita terkait masalah kecerdasannya wanita, Pak. Oh, wedok itu Masya Allah luar biasa. Lek kadung cerdas lho ya. Kadung cerdas. Yo, maksudnya ini kamu biar tahu bahwa wanita itu jangan dikira, jangan dianggap remeh. Wong wedok lek kadung cerdas Masya Allah luar biasa. Dalam kitab An-Nawadhir, ini kitab An-Nawadhir karyanya Imam Qulyubi. Di sana itu ada Al-Hikayah As-Sabi'ah. Ini cerita yang ketujuh dalam kitab Nawadhir. Kamu kalau nggak percaya nanti bisa dicek di kitab Nawadhir. Hukiya annahu kana li Harun ar-Rasyid jariyatun sauda qabihatul mandhar. Diceritakan bahwa dulu itu ada seorang raja namanya Raja Harun ar-Rasyid. Wis kowe tahu krungu lah. Dulu itu ada seorang raja namanya Raja Harun ar-Rasyid. Lah raja itu pasti punya jawari. Kamu tahu jawari nggak, Pak? Jawari itu budak perempuan. Budak perempuannya banyak pasti. Lah Harun ar-Rasyid itu punya budak perempuan satu yang itu sauda. Wah irenge mau weles Pak Jarod. Pol-polan. Awireng qabihatul mandhar. Gak ireng tok, ireng manis karuan rada enak jan. Welek Pak. Oh kita kandhani iki. Kuwi lek cara dikelelerne ngono ya ora sing oleh kira-kira ya. Jadi Raja Harun ar-Rasyid itu punya seorang budak wanita sauda qabihatul mandhar yang sangat hitam dan gak ada sisi kecantikannya sedikit saja tidak ada, digoleki legi-legine manis-manisnya tidak ada, sekarang blas pokoknya. Tapi Pak, wanita ini istimewa. Fanafaro yauman danani bainal jawari. Satu ketika Raja Harun ar-Rasyid itu menyebarkan menaburkan uang di antara budak-budak perempuannya, berayaan. Kau tahu ngerti berayaan ya? Joko duit dinar itu emas Pak dulu Pak. Memaklum Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid itu mengambil uang emas, uang dinar sebanyak-banyaknya, kemudian dilemparkan, disebarkan di hadapan para budak-budak perempuannya. Berayaan ya. Fasara al-jawari yaltaqitna dananir. Maka semua budak perempuan itu berebut mengambil uang dinar yang jatuh yang dilemparkan oleh Raja Harun ar-Rasyid. Jadi berayaan yo, ngeroyok kabeh Pak, royokan duit kuwi mau. Tapi watil kal jariyah waqifatun tanduru ila wajhi Rasyid. Budak wanita yang satu tadi itu sing awireng, awelek kayak mau sama sekali tidak mengambil satu pun uang dinar yang jatuh itu. Blas ranjoko. Justru wanita itu sibuk melihat wajahnya Harun ar-Rasyid. Wah, jadi Harun ar-Rasyid ambil berayaan duit ini wajah didelaidah. Gak cukup duit blas. Sungliane sibuk joko duit, kepingin duit, uang yang jatuh itu semuanya diambil. Satu wanita ini justru sibuk melihat wajahnya Harun ar-Rasyid. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid ya rada kaget. Faqila laha ala taltaqina dananir. Maka kata Raja Harun ar-Rasyid, "Loh, kok enggak pinjam duit dah? Kamu kenapa kok enggak ikut ambil uang? Hah? Kamu kenapa kok tidak punya keinginan untuk ambil uang? Kok nyapa kok ora melok berayaan? Kok ora melok juga duit nyapa?" Jadi Raja Harun ar-Rasyid. Maka ketika itu faqalat inna matlubahunna ad-dananir wa matlubi sahibud dananir. Kata wanita itu, wanita hitam yang gak ada cantik-cantiknya itu, ngomong kepada Raja Harun ar-Rasyid, "Mohon maaf Raja, wanita-wanita itu semuanya murahan." Wah, jangan kawaran Pak. Mohon maaf, wanita-wanita itu kelasnya murahan. Mereka itu keinginannya adalah uangnya. Kalau saya justru keinginan saya adalah pemilik uang. Wah, loh, caca wedok ora berkualitas ning ngapunten Raja. Lah cacaku iki kepingine ana duit, lek kula malah mboten. Kula kepingine malah sing duwe-duwe ngono lho. Iki dengan gentlenya wanita itu, Pak. Awireng kan ayu-ayu ning ngomong ngono. Kok ya puwede men lho. Biasa, Pak. Wedok keden puwede ngono. Ya Allah ya Rabbi ya Gari. Fa'jabahu qauluha faqarrabaha wa athna 'alaiha khairan. Raja Harun ar-Rasyid ketika mendengar jawaban wanita ini kaget Pak, kaget, takjub, terheran-heran. Kok apik ini jawaban arek wedok ya? Memang secara tampang tidak menarik Pak, tapi kok kecerdasannya luar biasa. Akhirnya dipanggil, ini rotornya dari sini. Masya ireng welek ngono kalah Pak sing ayu Pak. Rene pinro dipanggil lah. Fantahal khabar ilal muluk bi anna Harun ar-Rasyid ya'shiku jariyatan sauda. Akhirnya di banyak negara tersebar
berita bahwa Raja Harun ar-Rasyid yang kaya raya, gagah perkasa, tampan tiada tara, tertarik dengan seorang budak wanita yang hitam dan jeleknya luar biasa. Itu kabar menyebar, Pak. Raja Harun ar-Rasyid seneng ngambil budake welek wireng. Wah, itu kabar menyebar di mana-mana. Raja Harun ar-Rasyid tertarik, suka dengan budaknya yang hitam jelek. Oh, nyebar berita itu kemana-mana. Akhirnya ketika nyebar kemana-mana, falamma balaghahu dzalik arsala khalfa jami'il muluk wa jama'a malak wa jama'ahum indahu. Akhirnya karena Raja Harun ar-Rasyid itu merasa kalian semua, cara ngono ngomong, Pak. Kan ngomong heran, Pak. Sekelas Raja Harun ar-Rasyid yang kaya raya, gagah perkasa, gantengnya ora ukur. Kok yo tertarik karo budak wedok wireng welek nyapo lek yo. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid ingin membuktikan kalian semua belum pernah tahu siapa wanita ini. Wah, cara ngono. Kowe durung tahu ngerti istimewa arek wedok iki apa? Iki masih ireng meles welek ini istimewa ya. Akhirnya ingin membuktikan Pak Raja Harun ar-Rasyid. Ingin membuktikan kepada halayak ramai betapa hebatnya wanita ini, betapa istimewanya wanita ini. Akhirnya semua raja, semua orang, semua raja yang ada di daerah itu dikumpulkan. Ayo, rojo sing ono nang ini daerah dia celuk kabeh undangan kabeh kumpul nang ini. Saya ingin membuktikan betapa istimewanya wanita ini. Akhirnya semua raja itu dikumpulkan, Pak. Di tempat itu, di tempatnya Raja Harun ar-Rasyid. Ketika dikumpulkan wa amara bi ihdharil jawari. Setelah semua raja terkumpul di situ, Raja Harun ar-Rasyid memanggil semua budak perempuannya. Budak perempuan saya semuanya ke sini, kumpul semuanya. Dipanggil semuanya tanpa terkecuali, termasuk budak yang hitam itu tadi. Wa a'ta kulla wahidatin minhunna qadahan minal yaqut wa amara bi ilqaihi. Ketika semua budak perempuannya sudah berkumpul, di situ ada semua raja hadir, maka ketika itu Raja Harun ar-Rasyid memberikan masing-masing budak wanita itu diberikan satu wadah terbuat dari mutiara. Jadi dikei gelas, misalnya gelas, Pak. Gelas ini mutiara, Pak, bahannya mahal sekali. Masing-masing budak wanita itu dikasih apa namanya wadah dari mutiara itu satu-satu. Setelah semuanya membawa wadah itu, wa amara bi ilqaihi. Sudah, semua budak perempuan sudah pegang wadah dari mutiara. Kalau sudah, lemparkan. Hah? Kalau sudah, lemparkan, buang itu wadahnya, buang itu gelas kamu dari mutiara itu, kabeh dikongkon buang. Famtana'na jami'ah. Tidak satupun wanita dari budak-budak wanitanya Raja Harun ar-Rasyid yang melemparkan gelasnya. Kalau sing disawat nggak, Pak? Tidak ada yang dilemparkan. Eman kabeh, Pak. Gelas kayak ini apik kok dikongkon balang nih ya apa? Akhirnya meneng kabeh nih. Kalau sing nyawat ngeblas gak ono. Satu pun tidak ada yang melemparkan gelas itu. Ketika itu fantahal amru ilal jariyatil qabiha fa'alqat alqadaha wa kassarathu. Giliran budak wanita yang hitam tadi itu, hitam jelek itu tadi, ayo saiki giliranmu, lemparkan wadah mutiara kamu. Wah, dilemparkan dengan keras, Mak. Piar, hancur itu wadah dari mutiara itu loh, itu hancur dilemparkan sama wanita itu. Padahal tidak satupun budak wanita tadi melemparkan wadah itu, meskipun diperintahkan oleh Raja Harun ar-Rasyid. Akhirnya ketika itu faqala unduru ila hadhil jariyah wajwa qabih wa fi'luha malih. Kata Raja Harun ar-Rasyid, wahai para raja-raja yang hadir sekian banyak ini, lihatlah apa yang kalian lihat ini, betapa, lihatlah apa yang kalian lihat ini, betapa wanita ini, betapa budak wanita ini, meskipun wajahnya tidak tampan, tapi perilakunya sungguh tampan. Lihatlah wanita satu ini yang hitam jelek ini, meskipun dia wajahnya tidak rupawan, tapi ketaatannya bisa dibuktikan. Hah? Ketaatannya bisa dibuktikan. Nah, ketika itu faqala al khalifah limadza kassartihi. Maka ditanyalah satu budak itu, kamu satu-satunya yang melemparkan wadah dari mutiara itu. Sekarang saya tanya, kenapa kok adanya kamu lempar? Kenapa kok kamu hancurkan? Wong yang lain tidak ada yang melempar, nggak ada yang menghancurkan, kok kamu sendirian berani melempar dan menghancurkan itu? Maka ketika itu apa jawaban dia? Qad amartani bi kasrih faraitu anna fi kasrihi naqsan fi khazinatil khalifah wa fi adami kasrihi naqsan fi amri. Mohon maaf Raja, engkau Raja Harun ar-Rasyid telah memerintahkanku untuk melemparkan wadah mutiara itu. Maka aku punya dua dilematis di sini.
Apa dilematisnya? Satu, kalau wadah itu aku lempar untuk menaati perintahmu, maka akan ada satu kekurangan dalam hartamu. Coro bondone Raja Harun Ar-Rasyid itu berkurang 1 gelas mutiara yang dilempar kemudian menjadi itu kalau dilempar. Tapi kalau itu tidak saya lempar, akan ada kecacatan di dalam harga diri seorang raja. Paham kamu ya? Kalau saya lempar, maka kecacatan kekurangannya ada dalam harta raja. Hartanya jadi berkurang karena ada yang pecah. Tapi kalau tidak saya lempar, justru yang cacat adalah harga diri seorang raja. Maka dilanjutkan oleh wanita itu, faro'aitu wan naksu fil awal aula baqa'an li hurmati amril khalifah. Maka saya memandang raja tentu lebih rela hartanya berkurang daripada harga dirinya berkurang. Corong ngono ini gampangnya Pak. Langgi rojo, wong jenengan itu nggak ada budak sakmono akeh. Kok dikongkon belas gak ono sing nurut. Ini di mana harga diri seorang Maka saya lebih memilih harta raja berkurang daripada kewibawaan dan harga diri seorang raja berkurang. Itu jawaban pertama. Wah, gagah ini ada ya. Hah? Satu itu. Kemudian dilanjut. Wa ra'aitu anna fi kasrihi wasfi bil majnunah wa fi ibqaihi wasfi bil asiyah. Dilematis yang kedua, ngeten rojo. Kalau sampai saya diberi wadah mutiara, kemudian wadah mutiara itu saya lemparkan, tentu orang akan mengatakan saya adalah wanita gila. Kalau saya diberikan wadah mutiara, kemudian wadah mutiara itu saya lemparkan, maka orang akan mengatakan bahwa saya wanita gendeng arek iku. Wong wadah mutiara apike ngono dibejat. Wadah mutiara apike ngono kok dibejat, dilemparkan sampai hancur, gila. Tapi justru sebaliknya, kalau saya tidak melemparkan wadah itu, maka orang akan mengatakan bahwa saya adalah budak wanita yang tidak taat kepada perintah tuannya. Dilematis kan? Dilempar diarani gendeng, gak dilempar diarani gak nurut. Maka kata wanita itu, wal awwalu ahabbu ilayya minasani. Saya rela diri saya dikatakan gila, yang penting saya taat kepada tuan saya. Hah? Saya rela saya diklaim sebagai wanita gila, yang penting saya menjadi seseorang yang taat kepada perintah majikan saya. Wah, ketika itu Pak, fastahsanal muluku min hadzalik. Maka semua raja yang hadir tercengang, terkagum-kagum dengan jawaban wanita ini dan menganggap wa'adharu al-khalifata fi mahabbatiha. Mereka menganggap wajar ketika Harun Ar-Rasyid tertarik dengan wanita itu. Pantes Raja Harun Ar-Rasyid tertarik karo arek iki. Pantes kalau Raja Harun Ar-Rasyid tertarik dengan wanita ini, karena meskipun wanita ini tidak tampan secara wajah, tidak putih secara kulit, tapi wanita ini betul-betul memiliki ketangkasan, kecerdasan yang luar biasa. Kok cara ngono masih aku yo gelem ngono lho Pak. Raja-raja liyane lho. Oh pantes Raja Harun Ar-Rasyid tertarik ambek arek wedok iki. Ojo Raja Harun Ar-Rasyid, masih aku lek ngerti cerdas iki koyo ngene arek iki, aku yo tertarik. Maka dari itu para wanita yang secara wajah tidak rupawan, wah, Anda punya kesempatan memiliki keunggulan dari sisi apa? Ketangkasan pikiran kalian. Oh iya Pak, karena kadang laki-laki itu sebenarnya begini Pak, ketertarikan itu banyak faktor, tidak melulu tentang wajah, tidak melulu tentang paras, tidak melulu tentang apa ya, tentang fashion, tidak. Tapi kadang ketertarikan itu oleh karena kelebihan-kelebihan yang lain. Kok cara Padil tertarik karo arek wedok, gak ayu lho dilarek edil, boten ayu Gus, tapi Qur'ane luwanya. Wah, ngono kuwi lho Mbah, paham ora kowe? Lho, memang ada daya tarik sendiri ngono lho maksudnya. Jadi maksudnya kok cara arek wedok, kula niki boten ayu lho Gus. Yo gak ayu, yo gak kok badannya sispek yo gak. Ngeten iki yo napa yo? Gak ono menarik-menarik iblis. Maka bikin sisi yang lain yang membuat kamu itu menarik di hadapan seorang laki-laki. Kan ngono kuwi, Mbah. Wong banyak sisi-sisi yang lain. Hah? Nggak harus urusan cantik, nggak harus urusan rupawan, nggak harus. Banyak urusan-urusan yang lain. Dino iki Pak, ganteng ora pati perlu. Ayu gak pati sing penting apa? Duwe duit. Hah? Siji kuwi. Nomor loro, lek ra duwe duit setidaknya punya keunggulan. Lho iya Pak. Hah? Lho masih ayu ra duwe duit goblok pisan yo gua prasaku. Hah? Hah? Pak gua ya. Dia apa wih
Ya Allah, ya Allah. Ora Pak, aku ngomong ini maksudku biar wanita-wanita saat ini yang merasa dirinya itu nggak pede. Aku kok yo rayu tak delok-delok. Terus yo kok gak badannya nggak menarik misalnya. Kira-kira saya itu punya kelebihan apa? Maka bangun kelebihan kamu dari sudut pandang yang lain. Oh iya Pak, ndak harus soal wajah. Ndak harus soal wajah. Soalnya tapi pas aku orang ganteng. Tapi lek soalnya tapi sampai mau kita pilih lancar, wah. Mulai ngono ya prasa aku didoleki wong. Wah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iya Pak, hari ini itu ndak penting. Ya, rupawan itu bisa bisa dicari. Urusan ganteng, urusan ayu saiki gampang, duit kan nek. Tapi yang tidak bisa itu kelebihan yang lain, tidak bisa. Ngomong kowe saiki enom, bangun kelebihan kamu dari sudut pandang yang lain. Itu satu. Yang kedua, cerita masalah kelebihan, kecerdasan wanita-wanita zaman dulu, Pak. Wong biyen iku masyaallah, wedok-wedok zaman biyen cowok cerdas. Apa ya istilahnya? Cerdik kayak kancil. Nah, iki cerita cerdik iki. Kayak kancil lah iki. Zata yaumin ja'at imra'atun ila majlisin yatajamma'u fihi tujar wa ya'tuna min kulli makanin litaswiki badai'ihim wal istiraha fi dzalikal makan. Dulu itu Pak pernah ada satu tempat di mana di situ tuh berkumpul para pedagang-pedagang. Berkumpul satu tempat di mana di sana itu berkumpul para pedagang-pedagang untuk menjual dagangannya. Cara saya apa? Bazar. Segampang bazar lah. Bazar. Jadi ada satu tempat di mana di situ semua pedagang datang untuk menjual dagangannya. Lah ketika ada bazar seperti itu, ada pasar jualan ramai pedagang semuanya datang. Ja'at imro'atun. Ada seorang wanita tiba-tiba datang di pasar itu. Ketika datang, asyaratil mar'atu biyadiha. Faqama ahadut tujar ilaiha wa sa'alaha amma turidu qailan khairan insyaallah. Ketika pasar itu bazar itu dibuka, ada satu wanita datang di bazar itu Pak, datang ke satu stand, datang di satu tempat pedagang, kemudian ini wedok Pak, isyarah, memanggil, seakan-akan memanggil, gini Pak, tak bisi dulu. Akhirnya pedagang itu ngomong kepada wanita itu, ma turidin, ada apa, ada perlu apa? Insya Allah kalau dagangan bagus semua, itu kata pedagangnya. Maka kata wanita itu, faqalatil mar'ah uridu khidmatan walladzi yakhdumuni saufa u'tihi 20 dinara. Anu Pak, mohon maaf, saya nggak mau beli di sini, saya ada perlu. Ada perlu apa? Saya itu lagi butuh bantuan. Siapapun yang membantu saya akan kasih uang 20 dinar. Saya akan kasih uang 20 dinar. Padahal satu dinar itu Pak, emas kira-kira 4,25 gram. Itu satu dinar. Berarti kalau 20 dinar berarti 4 kali 20 80. Lek seperempat kali 20 berarti berapa? 5 gram. Berarti 85 gram. Kok corong ini? Saya perlu bantuan Pak. Kalau sampean bisa bantu saya, nanti saya kasih uang 20 dinar. Akhirnya tertarik toh Pak yo, 20 dinar rek, langsung tutup daganganku gak ada dagang. Mulai aku ya. Akhirnya ditakoni Pak wong kuwi, fa sa'ala rajul an nau'il khidmah. Bantuan apa kira-kira yang bisa saya bantu? Perlu bantuan apa sampean Mbak? Perlu bantuan apa sampean Bu? Akhirnya wanita itu ngomong, zauji dhahaba ilal jihad mundu 10 sanawatin walam ya'ud hattal an walam ya'ti anhu ayyu khabarin. Ngeten lho Pak, mohon maaf, saya itu punya suami. Lah suami saya itu ikut perang. Lah karena suami saya itu ikut perang sudah puluhan tahun tidak pulang-pulang sampai sekarang itu. Dan saya nggak tahu kabarnya suami saya kemana, di mana, bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas suami saya itu pamitnya pergi ikut perang dan sudah puluhan tahun nggak ikut pulang sampai sekarang Pak. Akhirnya laki-laki itu tanya, faqalar rajul Allahu yarji'uhu bisalamah insyaallah. Dipikir terus sampean iki perlune apa ndongakne ngono paling. Akhir karo pedagang iku ya wis muga-muga karo Gusti Allah ndang diolehno. Dipikir ngono. Jarene arep wedok iki, jarene ibu-ibu iki qalatiz zaujah walakinnani uridu ayyadhhaba ahadun ma'i ilal qadi wa yukhbiruhu annahu zauji thumma yutallikuni li'annani uridu an aisha mithla baqin nisa al-ukhrawiyat. Bukan itu Pak yang saya maksud Pak. Saya itu sudah puluhan tahun tidak punya suami Pak. Tidak jelas status saya itu. Mau nikah lagi juga nggak bisa.
Karena status saya masih toro KTP, Pak yo. Statusnya masih status menikah. Sudah menikah. Maka saya itu butuh satu laki-laki yang saya ajak ke persidangan. Untuk apa? Untuk nanti saya ngomong ke persidangan bahwa laki-laki ini suami saya mau menceraikan saya. Lah, udah karpe. Lah sampai lek gelem tak gona persidangan saya. Ngaku lek sampean iki bojoku terus pegaten aku nang ngarepe persidangan. Sampai lek gelem, ayo budal wis. Karena saya itu kepingin hidup seperti normalnya wanita, Pak. Kasihan saya itu. Dikatakan nggak punya suami, ya punya tapi nggak jelas. Dikatakan nggak punya itu, ya punya. Dikatakan punya itu nggak ada orangnya. Kasihan saya, Pak. Bantu bawa Pak. Akhirnya tenanan, Pak. Fantalaqo ma'an ilal muhakkamah. Akhirnya dua orang ini berangkat ke persidangan. Wong loro iki. Situ bakul kayak mau, situ wong wedok kayak mau. Dal. Berangkat ke persidangan, wa hunaka waqafa amamal qadhi. Dua orang itu menghadap ke hadapan seorang hakim di persidangan. Faqalatil mar'ah ya hadratal qadhi, hadza zawji al-ghaib anni mundu 10 sanawatin wal ana yuridu ayyutalliqani. Wanita itu ngomong ke hakim, Pak Hakim, laki-laki ini suami saya yang saya kemarin cerita berpuluh-puluh tahun nggak pulang itu loh. Rupanya mari cerita di sini. Ini laki-laki yang saya ceritakan kemarin. Suami saya yang nggak pulang berpuluh-puluh tahun ini. Alhamdulillah sekarang sudah pulang, Pak Hakim. Dan laki-laki ini, suami saya ini hendak menceraikan saya sekarang. Yes, hendak menceraikan saya sekarang. Fasa'alahul qadi in kana zauja fa ajaba na'am wa annahu yuridul ana ayyutalliqa. Akhirnya hakim bertanya kepada laki-laki itu, "Mohon maaf, Pak, benar sampean suaminya ibu ini?" "Iya." Kadung ya, sekarang janjian, kata Romo dinar kayak loh. Apakah benar sampean suaminya ibu ini? Iya Pak Hakim, saya suaminya itu. Apakah benar panjenengan kepingin menceraikan istrinya? Iya benar Pak Hakim. Fasa'alal qadi al mar'ah in kanat radiyatan bitolak faqalat na'am ya hadratal qadi. Akhirnya hakim tanya kepada yang wanita, mohon maaf Bu, Anda rela sekarang diceraikan sama suaminya? Iya Pak Hakim, saya rela. Wes, selesai. Faqalal qadhi idzan talliqa. Kalau begitu silahkan Bapak mengucapkan talak kepada istrinya. Sudah ditalak betul. Saya menceraikan kamu sejak saat ini. Diceraikan, Pak. Wes, terjadi perceraian. Qala ar-rajul hiya talikun. Kamu saya ceraikan. Fabtasamatil mar'ah. Sause wong lanang ngomong kamu saya ceraikan. Sing wedok guyu, Pak. Tersenyum-senyum jahat ngono ya. Ada udang di balik batu ya. Bahaya ya. Ya hadratal qadi fabtasamatil mar'atu qaila ya hadratal qadi rajulun ghaba anni 10 sanawatin wa lam yunfik alayya wa lam yahtamma bi. Jadi sing wedok ngomong ini, Pak Hakim, karena sekarang saya sudah diceraikan Pak Hakim. Mohon maaf Pak Hakim. Saya itu puluhan tahun ditinggal suami itu Pak Hakim. Enggak dikasih nafkah Pak Hakim. Waduh. Saya itu puluhan tahun Pak Hakim. Uridu al-ana nafaqata 10 sanawatin wa nafaqata tolak. Kalau begitu Pak Hakim, karena saya sekarang sudah diceraikan, saya minta mengajukan kepada hakim untuk diberikan nafkah saya yang puluhan tahun itu nggak dikasih. Ini sing lanang yang bingung Pak. Waduh, aduh lek ngene iki model iki. Atabal qadhi ar-rajul qailan wa limadza taraktaha kull hadhil muddah duna an tanfiqa 'alaiha. Akhirnya hakim ngomong nang sing lanang, "Loh, kamu puluhan tahun ninggal istri kamu nggak kamu kasih nafkah?" Ya Allah, parah kamu ya. Betul-betul suami durhaka kamu ini. Ahassar rajul bil mushkilah allati awqa'a nafsahu fiha. Akhirnya sejak saat itu laki-laki itu merasa berada dalam masalah. Wah, gak beres sih. Kalau pitunge lek urusan iki mau. Iki gak beres iki urusan iki. Akhirnya waqala fi nafsi law angkartul ana lajalladuni wa sajjanuni amri ilallah. Tapi kalau saya ngaku ke hadapan hakim bahwa saya bukan suaminya, saya berbohong, wah di penjara saya malah. Kasus iki akhirnya. Ya apa ya? Ya apa iki ya? Bingung ya, Pak. Tapi ngomong, "Mohon maaf Pak Hakim, saya sebenarnya bukan suaminya." Ya gak iso, Pak. Iki di penjara akhirnya urusannya. Ya apa ya? Waduh. Wis lek ngene pasrah wis. Gak apa-apa wis. Akhirnya tetap berlanjut Pak, mengaku seakan-akan dia itu suaminya. Wa qala lil qadhi kuntu masyghulan wala astati'ul wusula ilaihi. Akhirnya melanjutkan dramanya. "Enggak Pak Hakim, mohon maaf. Saya itu sibuk kerja, enggak sempat nyamperin istri saya, enggak sempat ngasihkan nafkah buat istri saya."
Akhirnya qadhi mengatakan wa qala al-qadhi wa fahakama alaihi al-qadhi bidaf'i alfaini dinaron nafaqatan lil mar'ah. Akhirnya qadhi memberikan keputusan, dihitung di matematika Pak ya. Berapa tahun kamu meninggalkan istri? Sekian tahun Pak Hakim. Kalau satu harinya segini, total kamu meninggalkan istri dalam masa waktu itu, maka 2000 dinar harus kamu berikan. 2000 dinar harus kamu berikan kepada istri kamu sebagai nafkah kamu kepada istri kamu selama kamu tinggalkan. 2000 dinar. Bayangin saja. Sejak saat itu thumman sarafu minal muhakkamah wa akhadhatil mar'atu al-alfaini dinaran wa a'tatuhu ishrina dinaro. Akhirnya laki-laki itu pulang mengambil uang 2000 dinar, kan pedagang Mbak ya, nyukuk duit 2000 dinar di hadapan hakim, diberikanlah 2000 dinar itu kepada si perempuan tadi. 2000 dinar no, beres urusan persidangan. Keluar dari persidangan dua wanita sama laki-laki itu, keluarkanlah wanita itu uang 20 dinar. Ini jatah kamu. Wah, cari sekarang baju lah rugi total Pak 2000 dinar ya tau, balik 20. Berarti cara ketek 1980 dinar. Ini gara-gara apa? Gara-gara kena utek kancil wedok lho. Jadi hati-hati Pak karo wedok. Masya Allah wedok. Lu ngawur. Pelajarannya apa yang bisa diambil? Pelajarannya satu. La taf'al syai'an la ta'lamu awaqibahu. Kamu jangan pernah melakukan satu tindakan yang kamu tidak pernah tahu. Yang kamu tidak pernah tahu apa ujung akibatnya. Jadi wong apik iki ya apik. Tapi kalau apik iki gak apik ngene lho. Paham ora? Nulung wong ki apik tapi kalau ya didelok-delok. Iki gak kancil model wedok sing nang ngene iki tapi kita. Lho hati-hati, Pak. Iya, apa urusan wong wedok. Oh, wong wedok itu Masya Allah. Pertama kayak dicet disi ngono, Mas Soleh ngono. Pertama ngono, boleh Rus Soleh iki ngono supir bayaran UMR. Digrogoti duwe nggang titik. Engko lek wis oleh vario ditinggal Mas Soleh. Lho hati-hati ngono kuwi lho. Zaman saiki ngono kuwi akeh, Mbak. Kowe tak kadari. Jadi, ya memang dia terlihat ramah, terlihat apa ya? Ya ngono kuwi lah. Tapi aslinya belas orang tertarik karo kuwi aslinya, Pak. Mau kepingin jokok duitmu, cuman ingin mendapatkan uang dari kamu. Hari ini banyak Pak seperti itu, hati-hati kamu. Makanya kalau bersosmed hati-hati. Jadi sing wedok model baju, lu model baju lo bisa, paham ya? Hah? Mas Soleh kok ganteng ya? Iya kamu juga cantik, gak? Jadi nyate wae Pak, rasa bingung-bingung. Kowe diwara Mas Soleh kok ganteng, kok baru lu guyu-guyu dhewe delok kocok ngapain lah ya. Kowe iki diguyu-guyu gak percaya wae. Saya kayak bajul-bajul ngene wis rasa kaget. Jadi kalau dia mengarep wedok ngene wis rasa kaget. Hah? Pokoknya lek judule kamu kok ganteng, kok marono njaluk duit, rasa dituruti njaluk duit. Gantengnya tok ora apa-apa. Hah? Paham ya? Nah, iya. Kamu kok ganteng, makasih ya ngono ya. Hah? Tapi kok marono njaluk traktiran, mohon maaf yang ini enggak. Lah, ngono. Ya Allah, wis gila Pak. Artinya wong wedok itu tipu daya luar biasa, Pak. Luar biasa. Iya. Jadi banyak orang kehilangan uang karena wanita, banyak orang kehilangan agama karena wanita, banyak orang kehilangan semangat juga karena wanita, banyak orang kehilangan pendidikan juga karena wanita. Semuanya begitu. Loh iya Pak. Hah? Banyak orang yang seperti itu Pak. Masa depan hilang karena wanita, hartanya hilang karena wanita, pendidikannya hilang karena wanita. Semuanya seperti itu. Maka dari itu sing salah sopo Gus, gak salah sopo-sopo, salah karo-karone. Lho kan ngono Pak ya. Lho lek ngomong salah wedok tok yo gak oleh ya. Wong nyatane yo kuwi tertarik ya. Kan ngono tembang urisane Pak ya. Yang salah wanita, wong kuwi yo tertarik yo. Lah lek kowe ora tertarik kan aman-aman wae asline. Tapi yo memang kuwi mau artine satu yes sing bolak-balik tak omongno lah. Dawuh Kanjeng Nabi, aku tidak meninggalkan fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Dawuh Kanjeng Nabi, aku tidak meninggalkan fitnah yang jauh lebih berbahaya untuk para pria dibandingkan dengan wanita. Oh, tebal bae urusan wong itu. Bayaran sik kait nampani, sik kait UMR bayaran. 4.700.000. Ayo jalan-jalan po Mas. Gak kerasa, Pak. Mulai hatam. Dibuka dompet lah kok tipis. Ini gak iso Pak, gak iso apa-apa. Karena apa? Karena urusan wanita. Ngono kuwi.
Makanya apa? Yes, ngono kuwi lah Pak, rasa kaget-kaget. Omen ae mulai ra ketok ya. Benang bocah ya ngerti aku. Repot urusan wanita ya. Hah? Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wis kudu ki wong wedok. Tapi pada hakikatnya, kenapa kok saya tadi ngomong yang salah siapa Gus? Yo gak salah wong wedok murni. Sing wedok yo salah, tapi laki-lakinya juga salah. Karena sebenarnya laki-laki itu bisa kok Pak menjadi seorang laki-laki yang teguh pendirian bisa. Lagi cerita terakhir, ngepasi jam 10. Ini cerita ulama lagi Pak. Dulu itu ada ulama yang secara kehidupan finansialnya itu tidak mampu, finansialnya rendah. Kok di duit? Finansialnya rendah, finansialnya tidak mampu. Karena finansialnya nggak mampu, satu ketika dia itu tertidur Pak. Tidur, ketika tidur dia itu bermimpi di dalam tidurnya, ditunjukkan satu tempat di mana di tempat itu tertanam apa ya? Tertanam, terpendam satu buah kayak kelopong loh Pak. Jadi jerungi pini ulama itu mau, kamu datang ke tempat ini. Di tempat ini ada sebuah kelapa. Ada sebuah kelapa, sebuah kelopong buah apa? Di dalamnya itu penuh dengan emas. Ono kuwi Pak. Tangi toko turun nih Pak ulama itu. Bangun dari tidurnya, akhirnya cerita kepada istrinya. Aku mau Dek ngipi. Jarine nanggone panggonan kono itu di daerah sana itu, ketika saya mau memendam itu, ketika saya mau menggali itu, maka di dalamnya ada buah yang di dalam buah itu penuh dengan emas. Emas wakeh Dik. Jari sing wedok, ya wis lek ndang budal Mas. Urusane duit soalnya Pak. Oh bendino gak nyekel duit wong sedang budal. Akhirnya cukup pacul Pak. Kan jerone tanah kuwi ya. Nggo pacul lah. Ketika bawa pacul berangkat, baru berangkat tidak lama pulang lagi. Ditanya sama wanita, loh, lah kok mulai nyapo? Gak sido Dik. Kenapa kok nggak jadi? Saya ingat dengan ayat wa fis sama'i rizqukum. Nang ngene Quran gede ono ayat wa fis sama'i rizqukum. Cara artine wa fis sama'i lan iku tetep ing dalem langit rizqukum utawi rezeki sira kabeh. Rezeki iku teko langit Dik jari ayate. Lah aku keduk-keduk bumi lak nang nisor malian rezeki. Aku ulama Dik kok sok keduk-keduk. Jarine ayate wa fis sama'i rizqukum. Gak pantes Dik. Gak sido wurung. Jari sing wedok kok ni goblok panjenengan. Wong lanang gak duwe kerjaan, gak duwe duit. Ono sumber duit sing gak gelem marani ae. Hah? Jari sing wedok ngono kuwi. Akhire gak sido. Lah wong wedok biasa lek ngrundel iku cerita nang ngene kanca. Wah. Keluarlah wanita itu. Keluarlah cerita ke tetangganya. Jadi dia tangga wedok, cok kondo aku di tanggane. Anu Bu, wis mak-mak kan. Anu Bu, bojoku lek gobloke ya. Salah wis melarat, bendina maca kitab. Didudukno ono kesempatan dhuwit lho. Nang ngene daerah kono iku. Iku ono lek gelem ngeduk iku ono buahe. Nang jerone buahe iku ono mas-masane nang jerone ngipine bojoku. Ngono iku lho bojoku sugine melarate koyo ngono gak gelem njogo. Lah yo cek gobloke. Iku tanggane Pak koyo nyemak. Koyo perhatian, padahal gak perhatian. Dia menyimak dengan seksama di mana tempatnya itu ada. Wah. Oh ngono Bu ya, ngono ya wis mari mulai lah. Tetangganya cerita kepada suaminya. Mas, sampean budal lagi Mas. Nah, aku oleh informasi A1 tonggo iki. Tonggo iki kiai Mas. Kondo nang ngene sing wedok jare nang ngene daerah kono kuwi lek gelem keduk-keduk kuwi ana buahe, jerone buah ya ana mas-masane. Budal lagi sampean Mas. Keduken. Mumpung wonge gak gelem, gak ono sing ro iki sampean tok. Budal Pak sing lanang iki mau. Tetangganya itu loh berangkat betul go pacul. Dipacul dikeduk. Des. Ternyata betul, persis seperti yang diceritakan bahwa tempat di mana ditunjukkan itu di situ di dalamnya terpendam sebuah buah. Ada buah di dalamnya memang. Wah, begitu dikeduk, oh nak buahnya temen. Bener ya berarti. Kiai temen tonggo ki. Wah, dibawa pulang buah itu, Pak. Tapi itu dibuka. Oleh ben bojone sing buka, istimewa ini. Hadiah untuk istri tercintai. Dibawa pulang, dikasihkan ke istrinya. Alhamdulillah, Dek, persis kayak cerita di tonggo. Ono buahnya temen. Wes, akhirnya lanang karo wedok iki, Pak. Sak bojo buka bersama-sama itu. Dibuka bersama-sama buah itu. Dan ketika dibuka faida fihi hayyatun. Ketika dibuka ternyata isinya bukan mas-masan yang begitu banyak, justru ular yang begitu banyak. Ulo sak pirang-pirang, Pak. Meso-meso. Gak teli tonggoku jare. Gak kiai lagi bojo wong iki.
Wah mau wakil Pak, dilebokno maneh ulah ya toh, diwadahi tapi yo gak iso dibalekne wis kadung terbelah kan. Diwadahi, diuncalne. Diuncalne nandi? Diuncalne nang gone gentenge tanggane kiai kene lho. Tak uncalne nang ngene sing ngandani aku. Gateli duduk kiai. Diuncalne Pak. Des nang gone loteng kan ya. Akhirnya nang gone lotenge omahe kiai ku mau glodak. Ana suara glodak. Ada suara benda jatuh, glodak. Begitu suruh krungu suara glodak, sing wedok, sing paling peka urusane wong wedok, Pak. Kuwi tak kandhani. Sing wedok ngomong nang ngene sing lanang, "Mas, Mas, koyo krungu suara glodak nang ndukur, Mas. Jajal peneken, Mbok, Mas. Kamu naik, Mas, ke atas. Kayak denger suara apa namanya benda jatuh di atas." Akhirnya menek munggah, Pak. Sing lanang munggah nang loteng. Nalika dicongok ana buah kocar-kacir buka isine Mas Wah. Digawa modon Pak dengan bahagianya. Ngomong kepada istrinya, "Lah iya, Dek, iki lho wa fis sama iriskuku ya." Jare sing kiai, "Iki lho, Dek, pancen rezeki ku teko langit. Pancen aku ulama ku ya apa ya?" Loh, iki cerita iki gak karang, Pak. Kowe lek gak percaya buka di kitab Minhajul Abidin nang ngene Syarah, nang ngene kitab Sirajul Talibin. Iku nyoto cerita nang ngene kitab Sirajul Talibin. Nah, artinya apa sih? Wong lanang ku lek kadung teguh pendirian, Pak. Menurut ngajiku gak ngono. Masih sing wedok kenteng-kenteng kaya apa ya gak. Sebenarnya bisa seperti itu. Iki buktine iki mau lho. Kiai iki mos kadung wafis sama iris gugup. Masih ambek sing wedok dipaido-paido kaya apa lanang goblok, gak duwe duit. Melarat, sombong pisan. Nah, repot. Ngono ya gak owah, Pak. Tidak berubah sedikit. Maka dari itu saya tadi mengatakan bahwa kadangkala pasangan itu yang salah tidak murni yang wanita. Tapi kadang sing lanang dhewe ya salah. Salahmu dhewe nurut, kan ngono Mbak ya. Kowe gak nurut kan kena. Wong babakane elek. Babakane gak apik, tidak sejalan dengan ilmu yang kamu tahu, tidak sejalan dengan agama yang kamu tahu. Kan mestinya begitu, Pak. Hah? Tapi yo sing wedok salah. Dadi wong wedok ojo diuker-uker kayak wong lanang. Hah? Seakan wong lanang. Kuru-kuru lho. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ya Allah. Jam berapa, Pak? Jam 10 pas ternyata. Timingnya pas. Aslinya sih wakil cerita, tapi lek cerita terus ratu tutup Pak. Zakaro Abu Hatim sak menten lanjut besok ila akhirih wallahu alam bisawab.